Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Rusli tinjau vaksinasi warga Toro Siaje Laut. Gubernur Rusli instruksikan Bupati Wali Kota salurkan CPB untuk COVID-19. ...1925 KPM Bualemo terima BLP 3G, Bupati terima kasih Pak Gubernur. Itjen Kemendagri tuntaskan pemeriksaan urusan pemerintahan di Gorontalo. Kominda Gorontalo percepat vaksinasi dengan konsep door to door. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri Ida Syahidah meninjau vaksinasi bagi warga pesisir di Desa Toro Siaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato pada Kamis 9 September 2021. Perjalanan menuju Toro Siaje Laut dilewati Gubernur Rusli bersama rombongan menggunakan perahu kecil milik warga setempat. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Ida Syahidah meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk warga pesisir Desa Toro Siaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato pada Kamis 9 September 2021. Perjalanan menuju Toro Siaje Laut dilewati Rusli bersama rombongan menggunakan perahu kecil milik warga setempat. Gubernur dua periode ini mengungkapkan sangat surprise melihat antusias warga Desa Toro Siaje Laut yang ingin divaksin. Hal itu terlihat dari antrian warga yang sedang mendaftarkan diri untuk divaksin. Mantan Bupati Gorontalo Utara ini menambahkan sampai dengan hari ini sudah keempat kalinya Rusli berada di Kabupaten Pohuwato. Selain menyalurkan BLP 3G juga memantau pelaksanaan vaksinasi. Dan menurutnya masyarakat Kabupaten Pohuwato masih yang tertinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk divaksin. Tepatnya di Kecamatan Popayato Serumpun, ke timur, ke barat, dan di Toro Siaje Laut. Saya sangat senang. Yang pertama kekompakan, pemerintah, bupati, DPRD-nya, Polres, ada dinas sebagai kompak semua. Yang kedua, saya lihat animo masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap vaksin itu. Jadi mereka sudah percaya bahwa vaksin itu benar, sudah mengalahkan hoax. Yang ketiga, khusus Toro Siaje Laut, saya harapkan tadi saya sampaikan, ketika ditemukan satu orang yang positif, langsung disingkirkan isoman atau diseter. Karena mereka selalu berdekatan cuma jadi semua di rapid PCR dan langsung di isolasi dan yang satu hari. Di sini kurang lebih ada 2.500 jiwa di satu kawasan pemukiman yang Toro Siaje Laut. Dan saya juga terima kasih kepada Nakes Kabupaten Pohuwato, sangat profesional dan rajin. Selain memantau pelaksanaan vaksinasi, Rusli juga menyalurkan BLP 3G untuk 107 KPM di Toro Siaje. Menurut data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Pohuwato, vaksinasi untuk warga Desa Toro Siaje ditargetkan 900 orang.
Sampai dengan hari ini yang sudah divaksin kurang lebih 300 orang. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan seluruh bupati wali kota untuk segera mengambil cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog Gorontalo untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan seluruh bupati wali kota untuk segera mengambil cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog Gorontalo untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sebelum instruksi ini dikeluarkan, Gubernur Rusli memastikan apakah beras pemerintah bisa digunakan untuk pandemi COVID-19 kepada Kepala Bulog Subdivre Gorontalo, Munafri Syamsuddin. Menanggapi pertanyaan Gubernur, Kepala Bulog Gorontalo Munafir Syamsuddin menyampaikan sejak adanya pandemi COVID-19, pemerintah pusat sudah menyediakan jatah per masing-masing kabupaten kota. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri sampai saat ini yang ada di 3 gudang Bulog di Gorontalo berjumlah 1.125 ton. Di mana sebagian besar adalah beras medium yang memang diperuntukkan untuk bantuan sosial cadangan beras pemerintah, baik untuk COVID-19 maupun bencana alam lain. Munafir menambahkan prosedur penyaluran beras milik pemerintah ini sangat mudah. Hanya membuat surat permohonan permintaan cadangan beras pemerintah dengan jumlah berapa yang ditandatangani oleh Bupati Wali Kota, kemudian ditambahkan rincian masyarakat terdampak COVID-19, selanjutnya diserahkan kepada Bulog. Langkah penyaluran beras tersebut menurut Gubernur 2 periode ini juga bisa menjadi solusi untuk merangsang masyarakat agar mau divaksin. Ia menyarankan masyarakat yang divaksin langsung mendapatkan beras usai divaksin. Rapat Forkopimda diperluas ini juga mengevaluasi cakupan vaksinasi kabupaten kota. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali menyalurkan bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G kepada 1.925 keluarga penerima manfaat yang ada di Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Penyaluran ini disaksikan oleh PLT Bupati Bualemo Anas Yusuf. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali menyalurkan bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo kepada 1.925 keluarga penerima manfaat yang ada di Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Penyaluran ini disaksikan oleh PLT Bupati Bualemo Anas Yusuf. Anas menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dari Gubernur Rusli. Gubernur Rusli pun mengaku sudah sangat akrab dengan masyarakat Bualemo. Ia merasa sudah seperti warga dari Bupati Anas Yusuf, karena ketika ada waktu luang, ia akan menginap di villa pribadinya yang ada di Bualemo. Rusli mencontohkan masyarakat Provinsi Gorontalo harus berkaca dari DKI Jakarta. Dengan penduduk yang kurang lebih 10 juta jiwa, tingkat vaksinasi di sana sudah sangat tinggi bahkan melewati presentasi vaksinasi yang ditargetkan secara nasional.
1.925 KPM ini terbagi di 2 kecamatan. Untuk Kecamatan Mananggu sebanyak 963 KPM yang terbagi di 9 desa. Kecamatan Botumoito menyasar 962 KPM untuk 9 desa. Sampai dengan hari ini 10 September 2021, realisasi penyaluran BLP 3G sebanyak 42.510 KPM atau 47,23% yang tersebar di 38 kecamatan dan 368 desa. Bansos BLP 3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo tahun 2021 dengan kuota 90.000 KPM. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menuntaskan penyelenggaraan pemeriksaan urusan pemerintahan 14 organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Menanggapi hasil temuan tersebut, Wagub Idris Rahim menginstruksikan seluruh OPD yang menjadi objek pengawasan untuk segera menindaklanjuti temuan Itjen Kemendagri tersebut. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menuntaskan pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 14 organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Rolekson menjelaskan hasil temuan dari pemeriksaan yang dilakukan selama 12 hari lebih banyak menyangkut administrasi. Dikatakannya objek pemeriksaan dalam program pengawasan yang dilakukan di 14 organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo meliputi kebijakan pemerintah dan Kemendagri Republik Indonesia. Yang ditemukan itu hanya administrasi. Kita di sini ada pembinaan dan kita di dalam program pemeriksaan kita ada objek-objek, ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Itu yang kita lihat. Dari semua OPD terkait, ada OPD kah yang tidak sesuai atau gimana? Kalau itu sudah pasti, tapi tidak sesuainya tidak begitu. Jadi itulah yang akan ditindaklanjuti pemerintah provinsi ke depan. Jadi kita di hasil pemeriksaan kita itu ada saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti masing-masing provinsi. Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Wagub Idris Rahim menginstruksikan seluruh OPD yang menjadi objek pengawasan untuk segera menindaklanjuti temuan Itjen Kemendagri. Idris berharap hasil pemeriksaan akan lebih meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Provinsi Gorontalo. Pengawasan oleh Itjen Kemendagri Republik Indonesia berlangsung selama 12 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 16 September 2021. Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo menggelar vaksinasi massal di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 15 September 2021. Vaksinasi ini digelar dengan 2 konsep, yakni secara terpusat dan door-to-door ke rumah warga. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo menggelar vaksinasi massal di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 15 September 2021. Vaksinasi dilakukan dengan 2 konsep, yakni secara terpusat dan door-to-door ke rumah warga. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Gorontalo, Suryono, menjelaskan, vaksinasi door-to-door merupakan salah satu cara yang dilakukan pihaknya untuk mencapai target yang diberikan oleh BIN untuk percepatan vaksinasi di daerah. Kominda Gorontalo diberi target vaksinasi sebanyak 20.000 warga hingga Desember 2021.
Saya sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo apresiasi kepada BIN Provinsi Gorontalo yang tentunya berinovasi, berkreasi melaksanakan vaksin door to door ini. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Suryono menambahkan khusus untuk gebiar vaksinasi di Desa Bongo pihaknya menargetkan diikuti oleh 1.200 orang. Jumlah itu terdiri dari vaksinasi terpusat di halaman SMP Negeri 2 Batu Daa Pantai bagi pelajar dan masyarakat sebanyak 1.000 orang, serta vaksinasi door to door yang diperkirakan mencapai 200 orang. Pada gebiar vaksinasi tersebut, Kominda Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Kantor Kesehatan Pelabuhan Gorontalo, serta Puskesmas Batu Daa Pantai dalam memberikan pelayanan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi juga didukung oleh 2 unit mobil vaksinasi Binda Gorontalo.